Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman komunitas Omah Kayu dimanapun berada, dan pemirsa berita Solo Raya TV, pada sore hari ini saya bersama Bapak Ratijo, owner Jejamuran di Sleman, tepatnya di Pandowo Harjo, Yogyakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak dalam tema memetik hikmah dari kisah. Insya Allah. Selamat sore Bapak Ratijo. Selamat sore Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mohon izin bincang-bincang kali ini dari komunitas Omah Kayu ingin ngasuh kawruh Bapak. Monggo silakan. Alhamdulillah kami komunitas Omah Kayu itu kumpulan UMKM dan Tibun Nabawi yang bersinergi dengan berbagai profesi dalam rangka untuk mandiri dan meraih persaudaraan sejati, Pak. Jadi tidak berafiliasi ke salah satu partai, tidak, tapi kemanusiaan yang kita utamakan. Nah, ini kebetulan di sini banyak anggotanya yang single parent, Pak, keluarga yatim ya. Jadi bagaimana kami ingin belajar entrepreneur. Salah satu program kami adalah mengasuh kawruh dari para tokoh-tokoh entrepreneur yang sukses. Nah, pada kesempatan ini mohon izin untuk belajar sama Bapak. Boleh tahu Pak, Jejamuran ini awal merintisnya apa yang melatar belakangi Bapak gitu, latar belakang Bapak punya usaha jamur ini? Ya, sebenarnya kalau saya latar belakang saya, karena saya waktu itu kan kerja di swasta dan saya punya misi ke depan ini, bagaimana kalau saya tidak punya pensiun, dan saya kepengen jangan sampai hari tua saya, masa depan saya itu membebani anak cucu. Aku kepengen jangan, karena anak cucu juga punya tanggung jawab sendiri ya. Jadi aku berjanji pada diri saya tidak mau membebani anak cucu. Maka waktu setelah saya bekerja selama 31 tahun, saya mengundurkan diri dari karyawan, dan saya ingin gimana saya hari depan saya paling tidak saya bisa makan ya. Yang penting itu tadi, tidak membebani anak cucu. Akhirnya saya mencoba, saya hanya melakukan apa yang saya bisa, dan kebetulan pekerjaan itu bagi saya sangat menyenangkan. Saya suka dengan pekerjaan ini. Akhirnya saya memulai dengan menanam jamur ya. Kemudian saya juga mengajak teman-teman petani-petani di sekitar kita ajari cara budidayanya. Tapi setelah jamurnya itu banyak, ternyata tidak bisa terjual semua. Kemudian saya paham, ternyata masyarakat Indonesia itu belum paham soal jamur. Yang paham jamur itu hanya orang-orang keturunan. Akhirnya saya mengerti bahwa ini harus diambil langkah supaya produk saya terjual. Akhirnya saya punya pemikiran masyarakat perlu diedukasi. Akhirnya saya membuat menu-menu yang biasa dikonsumsi masyarakat Sleman, tapi dengan bahan baku jamur. Kemudian akhirnya saya menjual keliling dari rumah ke rumah untuk mengedukasi bahwa jamur itu sehat, jamur itu enak, jamur tidak beracun. Tapi ternyata untuk mengedukasi masyarakat itu bukan waktu yang pendek, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Saya perlu waktu 3 tahun untuk supaya masyarakat yakin bahwa jamur itu enak dan sehat. Ya, dari 97 usaha, 2003 saya keliling dari rumah ke rumah. Baru 2006 saya membuat angkringan di depan. Awali dari menawarkan produk itu ya, ke rumah-rumah. Ya, kalau dulu lah orang Jawa bilang iter ya. Oh, Masya Allah, dia keliling ya. Iter dari rumah ke rumah. Ke rumah gitu ya Pak ya. Jadi itu dalam rangka untuk menawarkan produk jamur ya. Awalnya gitu. Kemudian Bapak kan kalau dalam organisasi itu kan ada SWOT ya Pak ya, ada strong, weakness, opportunity dan threat gitu ya, ada ancaman, ada kekuatan, kelemahan, peluang. Nah itu kira-kira yang mendukung Bapak bisa sampai sukses di jamur ini
faktor apa aja Pak? Ya sebenarnya kalau kita itu cita-cita, keinginan, tujuan itu kan perlu perjuangan. Ya kalau perjuangan saya kira ya perlu harus apa ya, harus terus belajar, dan kita mesti harus sabar, dan kita mesti harus bisa menghadapi ujian-ujian ini. Ya nek saya memang yang memotivasi itu kan diri saya. Artinya diri saya itu yang sangat kuat dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam. Saya ingin yang saya tujuannya itu adalah saya istilahnya saya tidak mau membebani anak-anak. Artinya saya itu tidak mau hari tua saya itu menjadi miskin lagi, karena saya waktu kecil itu memang sudah miskin, sudah orang tua sudah tidak mampu menyekolahkan saya, dan saya sejak kecil itu sudah dibatasi keinginannya. Maka waktu itu saya hanya berjanji saya hanya tidak mau miskin lagi, dan saya bisa mandiri, gitu aja. Itu yang kekuatan yang luar biasa dari dalam. Dibangun dari ya, jadi itu memang kalau itu tidak motivasinya tidak dari dalam, tidak kuat, maka kita dalam menghadapi masalah apapun yang terjadi itu ya kita bawa namanya berjuang itu kan jatuh harus bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan bagaimana cara menyikapi jatuh bangun lagi, ya kalau saya setiap usaha itu mesti ada masalah dan masalah dan masalah. Tapi Bapak, kalau kita misalkan ada masalah kemudian masih ada masalah lagi, berarti kita kurang pinter, ya belajar lagi. Kalau kita gagal berarti kita menyadari itu kurang pinter, kita belajar lagi, dan terus belajar itu tidak boleh berhenti. Dan aku sekarang sadar bahwa kalau mau ingin jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, ya harus mulai. Karena ilmu entrepreneur itu didapat kalau kita mulai, dan kita makin banyak masalah, makin banyak kegagalan, itu adalah pelajaran yang luar biasa. Makin berat tantangannya berarti kita makin pinter. Nah, kebanyakan orang-orang itu tidak bisa menghadapi ujian-ujian ini. Maka saya bilang, ya kalau ujian lulus berarti kita ujian lulus tambah pinter. Jadi Bapak ada ujian-ujian itu tidak putus asa. Tidak putus asa. Karena selama ini kan orang terus ganti haluan ya Pak ya. Ya. Bapak fokus aja ya. Ya fokus saja. Sebenarnya kalau kita ada masalah itu berarti kita harus belajar lagi. Ada sesuatu yang kurang pada diri kita, gitu. Belajar lagi. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan, diberi umur yang panjang dan berkah. Amin. Teman-teman komunitas Omah Kayu dan pemirsa dimanapun berada, tadi seputar bincang-bincang jamur dengan owner Jejamuran Bapak Ratijo. Beliau sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden SBY dan Bapak Jokowi tentang usahanya beliau. Jadi mari yang punya keinginan yang untuk mencoba usaha ini, nanti insya Allah bulan mungkin Agustus Pak ya, kita akan belajar bersama Bapak sampai ada hasilnya. Jadi kita diklat sampai nanti prakteknya gitu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Matur suwun Bapak, mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga dan bermanfaat ya Pak. Khairunas anfa'uminas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.